Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihil mujtaba wa man sara ala nahjihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Adama wa Ibrahim allimna, wa ya mufhima Sulaiman fahimna, wa ya ati Luqman al-hikmah atinal hikmata wa faslal khitab. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Amin, amma ba'd. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama melafadzkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kalimatun likulli syakirin, sebagai kalimat ucapan untuk setiap orang yang bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama pada kesempatan hari ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan beliau berkenan menerima kita yang saat ini kita semua mengaku sebagai umatnya, dengan berusaha kita memperbanyak sholawat kepadanya, menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Saya teringat pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada salah seorang anak kecil yang beliau boncengkan di kendaraan beliau. Ya. Disebutkan hadis ini dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwa kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah diboncengkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ini sekaligus merupakan pelajaran betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanfaatkan momen-momen begitu ada kesempatan selalu memberikan nasihat, meskipun kepada seorang anak kecil. Di dalam hadis itu juga suatu pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan nasihat kepada orang-orang yang mampu menerima nasihat, sekaligus menjadi pelajaran bahwa bolehnya menaiki kendaraan kecil untuk dua orang, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu naik keledai beliau, kemudian memboncengkan Abdullah ibnu Abbas. Dan sekaligus nasihat ketika di perjalanan merupakan nasihat yang sangat berkesan. Beliau mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Nak, maukah kamu aku ajari satu kalimat, satu pelajaran? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan engkau dapati di hadapanmu. Ini merupakan hadis yang sangat besar yang menjadikan
kita sebagai setiap pendidik, menjadikan kita sebagai setiap orang tua harus banyak belajar dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak kecil ini, yaitu Abdullah ibnu Abbas, putra dari pamanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Abbas, yang kelak ternyata anak ini menjadi seorang yang sangat faqih di bidang tafsir di kalangan para sahabat. Bahkan beliau juga menjadi penasehat kekhalifahan ketika umur beliau sekitar 16 tahun. Betapa anak ini memang memiliki potensi yang sangat besar, pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas ini. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kami tegaskan dan ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan betapa nasihat dari seorang ayah kepada Ananda itu merupakan nasihat yang sangat berharga. Nasihat seorang yang sangat dikagumi dengan putra-putri tercinta itu merupakan nasihat yang betul-betul sangat berkesan. Bukankah ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, ketika kesempatan itu tiba-tiba terbuka di hadapannya, ketika tidak ada lagi orang yang bisa melihatnya, berada hanya berdua dengan Imra'atul Aziz, yaitu Zulaikha saat itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha pun sudah sangat berhasrat kepada Yusuf dan Nabi Yusuf pun sudah tertarik juga. Tapi walaula arra'a burhana rabbi, kalaulah Nabiullah Yusuf alaihissalam itu tidak melihat burhan, petunjuk dari Rabb-nya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Yusuf. Para mufasir di sini Bapak Ibu menjelaskan bahwa di antara burhan pertolongan dari Allah itu Nabiullah Yusuf alaihissalam teringat ayahnya, teringat pesan ayahnya, bahkan seolah-olah Yakub alaihissalam hadir dengan perasaan kecewa. Yusuf, engkau ini seorang yang mulia, seorang nabi, putra nabi, cucu nabi, cicitnya nabi, karena luar biasa sekali nasabnya. Yusuf bin Yakub, ya, bin Ishak bin Ibrahim, dari keturunan garis para nabi. Apakah engkau akan melakukan perbuatan yang seperti dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, kemudian tersadar dan Yusuf memilih untuk berlari? Betapa nasihat orang tua, terutama ayah kepada Ananda itu sangat besar pengaruhnya. Kalau kita perhatikan di Al-Quran, dari 17 dialog yang ada di Al-Quran antara orang tua dengan anak, itu ternyata 14 dialog itu adalah dialog antara ayah dengan anak. Sementara 2 dialog yang lainnya itu adalah dialog antara ibunda dengan Ananda, yaitu kisahnya Maryam dengan Isa alaihissalam. Kemudian 1 dialog terakhir yaitu dialog secara umum yang tidak diketahui apakah orang tuanya ini laki-laki atau perempuan. Intinya mayoritas dialog yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah dialog antara seorang ayah dengan Ananda. Betapa hari ini kita sangat kehilangan momentum besar itu. Berapa banyak di antara ayah, di antara bapak, di antara orang tua yang lebih banyak cenderung diamnya. Kita memfasilitasi anak kita dengan alat komunikasi secara berlebih, sehingga komunikasi antara ayah dengan anak ini sangat berkurang. Padahal kesan
pesan dari komunikasi seorang ayah kepada anaknya ini benar-benar sangat dibutuhkan untuk nasihat dan kelangsungan kepribadian seorang anak itu. Betapa Al-Quran telah mencontohkan sangat banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita ingin melihat, para mufasir sudah meneliti Bapak Ibu bahwa Al-Quran salah satu aksam Quran itu terdiri dari 3 bagian. Sepertiga dari Al-Quran adalah berisi tentang tauhid, pokok-pokok akidah. Sepertiga berikutnya berisi tentang ahkam, hukum-hukum. Dan sepertiga terakhir itu berisi tentang qasas, kisah-kisah. Faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah yang nyata dalam Al-Quran itu agar mereka bisa berpikir, mereka menggunakan pikirannya. Inna fi dzalika la ibratan liulil albab. Sungguhnya dalam perkara-perkara kisah itu terhadap ibroh, pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, ulul albab. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita pelit untuk berkisah ataupun bercerita kepada anak-anak kita, karena mereka sangat sekali membutuhkan cerita itu untuk masa depan mereka, untuk pelajaran mereka. Bukankah Al-Quran memiliki banyak kisah, dan kisah Al-Quran sangat nyata. Kisah-kisah itu merupakan pelajaran untuk kehidupan kita saat ini dan masa yang akan datang. Di bawah terik matahari yang sama ini, sejarah akan berulang, dan hanya beda tokoh saja. Karenanya kita perlu untuk mempelajari kisah-kisah yang disebutkan oleh Al-Quran ini. Sebagai contoh dan sebagai penutup pelajaran pada kesempatan kali ini, sebagaimana kita baca setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat Suratul Kahfi. Surah ini yang terdiri dari 110 ayat ini terdiri dari 4 kisah. Yang pertama tentang kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang melarikan diri dari pemerintah zalim, menyelamatkan iman mereka dan bersembunyi di gua. Kemudian yang kedua, kisah tentang Shahibul Jannatain, pemilik 2 kebun, yang satu kufur, yang satu beriman kepada Allah. Yang beriman ini mendapatkan hujan, yang kufur tidak mendapatkan hujan. Rahasianya adalah karena sepertiga dari hasil panen itu digunakan untuk membeli pokok modal, sepertiga berikutnya untuk keperluan keluarga, dan sepertiga berikutnya untuk dizakatkan fi sabilillah. Kemudian yang ketiga ada kisahnya Musa dan Khidir atau Khadir, yang merasa bahwa Musa paling tahu, tapi Allah menunjukkan bahwa di sana masih ada orang yang lebih tahu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit masih ada langit. Kemudian yang keempat ada kisahnya Dzulqarnain, kisah seorang raja yang beriman kepada Allah, yang kekuasaannya sampai timur dan barat. 4 kisah ini kalau kita pelajari lebih dalam, sesungguhnya merupakan contoh dan tanda bahwa ujian-ujian ini yang akan sampai kepada manusia di dunia ini. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi itu merupakan fitnatul iman, ujian keimanan. Maka solusinya juga terdapat di dalam surah Al-Kahfi tersebut. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kita harus banyak bersabar bersama orang-orang soleh yang beriman kepada Allah, yang senantiasa menyuruh pada Allah di pagi dan sore hari, karena membersamai orang-orang yang soleh akan mengangkat keimanan kita. Dan juga keimanan ini perlu juga ditumbuh suburkan dengan pengajian-pengajian, dengan majelis-majelis ilmu, agar dia tidak berkurang dengan
ketidakimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kisahnya Shahibul Jannatain ini merupakan ujian bagi harta, fitnatul mal, yang setiap manusia akan cenderung kepadanya, karena dia harus sadar akan hakikat kehidupan dunia ini yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi juga, wadrib lahum mathalal hayatad dunya kama in anzalnahu minas sama. Ini perumpamaan kehidupan dunia ini bagaikan air yang Allah turunkan dari langit. Ya, singkatnya bahwa air itu sesuatu yang bisa menguap dan hilang, maka harta pun juga bisa hilang. Dan banyak keterangan para ulama, cuman karena keterbatasan waktu mungkin tidak bisa kita sebutkan semuanya pada kesempatan kali ini. Kemudian yang ketiga tentang fitnah ilmu. Fitnah ilmu ini yang kita jangan sampai ketika kita bertambah ilmu kemudian semakin merasa besar, semakin merasa sombong. Justru seharusnya ilmu itu yang harus menuntun kita kepada ketawaduan dan mengembalikan semua pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu adalah kisah Dzulqarnain, dan kisah-kisah ini merupakan contoh dari fitnah ar-riasah, ujian kekuasaan. Berapa banyak manusia yang mengharapkan kekuasaan, tapi sesungguhnya kekuasaan itu tidak lain bukan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagai penutup dari kajian singkat pada kesempatan kali ini, marilah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita kembali memperhatikan amanah yang Allah titipkan kepada kita berupa putra-putri yang soleh dan soleha. Itu sangat besar sekali harapan mereka akan perhatian kita. Kita kisahkan kisah-kisah yang nyata ini di dalam Al-Quran ini kepada mereka. Mudah-mudahan ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupan dan masa depan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi yang indah menyambut semangat di kota pelajar Yogyakarta. Ya Bu, bentar. Langkah kaki dan penuh juang menghiasi pagi dengan segenap harapan. Harapan pada bangsa yang memberikan senyuman pada setiap insan di dunia ini. Mari bergabung bersama kami untuk bersinergi bersama menjadikan putra-putri yang berakhlak mulia, berkarakter Islami, tangguh dan cerdas. Sekolah Dasar Muhammadiyah Bodon Kota Gede akan selalu melayani dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik dalam setiap harinya.